Puji Tuhan, shalom semua. Tuhan memberkati saudara. Senang sekali kesempatan saat pagi hari ini saya bisa ada bersama dengan saudara. Tidaklah berlebih apabila awalnya saya sampaikan salam dari jemaat yang kami layani di Nganjuk dan di Caruban. Saya Pendeta Yohanes Ong. Ya, biasa gembala saudara memanggil saya Pak Yohanes Ong dari Nganjuk. Puji Tuhan ya. Saya kenal beliau, kenal gembala saudara mulai remaja. Lalu sempat juga saya berpisah, saudara 20 tahun. Sudah tidak pernah dengar namanya Pak Samuel Sianto, demikian juga Pak Samuel Sianto tentang saya. Akhirnya ketemu di salah satu pertemuan di Kemanten, saudara. Akhirnya saya ngomong, sekarang pelayanan di mana saya sekarang Tuhan percayakan dalam pelayanan. Demikian juga saya. Saya merasa sukacita sekali sehingga jumpa kembali pada saat pagi hari ini bersama dengan saudara semua. Saudara, puji Tuhan. Kalau Tuhan percayakan pelayanan saya di Nganjuk mulai tahun 99, saudara, lalu Tuhan tambahkan kepercayaan Tuhan untuk saya sebagai gembala di Caruban. Saudara, Caruban ya setelah Nganjuk 3/4 perjalanan, saudara, di Caruban di situ masuk Kabupaten Madiun. Ya, puji Tuhan ya, saya ada bersama dengan keluarga pada saat pagi hari ini bersama dengan istri dan anak saya. Yoel anak saya, sama dengan namanya anaknya Pak Samuel Sianto. Puji Tuhan, kita langsung aja ke firman Tuhan saat pagi hari ini. Saudara, semua orang kepingin berhasil. Saya sebagai hamba Tuhan kepingin berhasil. Saudara, dalam pekerjaan saudara apapun juga saudara kepingin berhasil. Yang pada saat pagi hari ini ada kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah ataupun juga jenjang lebih tinggi lagi di dalam masa belajarnya. Semua orang kepingin berhasil. Tidak ada satupun juga di antara kita yang tidak ingin berhasil. Lalu saudara, beberapa yang saya sampaikan kepada saudara tip firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bagaimana caranya berhasil? Untuk itu saudara, memang keberhasilan seseorang itu berbeda satu sama lain. Saya pernah ketemu saudara dengan seseorang yang bisa naik sepeda motor saja, dan naik mobil saudara. Dia katakan saya berhasil. Daripada saya jalan, daripada saya naik sepeda, saya lebih berhasil hari ini. Saudara, ia katakan demikian. Ada seseorang yang berkata berhasil dalam bentuk keluarga. Makan semakannya, yang artinya lauk apapun juga. Tetapi saya bersama dengan istri, orang itu berkata, ada damai bersama dengan anak-anak, itu adalah berhasil. Ada orang yang lain berkata, saudara, sekalipun saya bekerja ngelembur, pagi, siang, sore, malam dan seterusnya, saya ini sehat. Lalu orang itu berkata, saya berhasil. Saudara, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, orang berhasil itu memang dilihat dari segi mana adalah relatif. Dan saya katakan kepada saudara, gembala saudara juga berhasil. Saya ikuti perjalanan saudara, gembala saudara. Saya kenal dana asli Situbondo, saudara. Dibesarkan di Malang dan Tuhan percayakan mengembalakan di tempat ini. Saya tahu juga istrinya orang Kediri, saudara. Saudara, inilah saudara, sehingga boleh ada bersama dengan saudara, saya katakan juga berhasil. Saudara, untuk saya pribadi, saya katakan kepada saudara, daripada yang lalu, saya rasakan sekarang ini saya lebih diberkati Tuhan. Daripada yang kemarin. Karena sekali lagi saya katakan, keberhasilan itu saudara sangat relatif dipandang dari mana. Saudara, untuk itu saya katakan kalau di antara saudara dan saya berkata bahwa orang kepengen berhasil itu wajar. Saudara, saya dan saudara kepengen berhasil wajar. Ayo kita lihat ayat yang pertama, Amsal 10 ayat 22. Berhasil yang pertama adalah melibatkan Tuhan. Mari kita lihat, perhatikan. Amsal 10 ayat 22. Sudah saudara dapatkan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara dan saya, saudara berkata saya pinter, saudara berkata saya mampu, itu tidak menambahi kekayaan kita. Tidak menambahi keberhasilan saudara.
Tetapi ayat ini berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan sukses. Berkat Tuhanlah yang menjadikan mampu. Berkat Tuhanlah yang mengangkat saudara. Saudara dan saya ada bersama dengan Dia, yang artinya berkat Allah melimpah. Berkat itu tidak saja kita lihat dalam materi. Saudara, rumahnya di mana-mana, uangnya banyak di bank mana-mana. Saudara, tidak seperti itu. Tetapi kalau saudara sehat, rumah tangga bahagia, saya katakan itulah keberhasilan. Sekali lagi saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah saudara tidak menambahinya. Coba saudara perhatikan dalam hal ini. Saudara dan saya bisa rasakan dalam kehidupan kita. Saudara, bahwa saudara dan saya ini ada hanyalah karena berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Tidak menambahi sama sekali dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, 5 roti dan 2 ikan. Ketika saatnya saudara Yesus KKR, saya katakan demikian. Saudara, dari desa ke desa lewat, semua di antara mereka ikut sama-sama. Kumpul sama-sama saudara. Dihitung dalam ayat itu, 5.000 itu hanya laki-laki saja. Belum terhitung yang perempuan, belum yang terhitung anak-anak. Lalu Yesus mencoba kepada muridnya. Dan Ia berkata kepada muridnya, orang sekian banyak perlu kita kasih makan. Lalu muridnya berkata, makan dari mana? Saudara, tidak ada apa-apa. Pabrik roti di Malang, saudara, sekaligus diminta untuk mengenyangkan orang 5.000 orang. Tidak bisa saudara. Mungkin juga waktunya sudah terlalu malam. Saudara, menjelang malam dan seterusnya. Tidak ada toko buka dalam hal ini. Saudara, ketika saatnya di situ ada anak. Sekali lagi anak. Yang dekat dengan Yesus. Buktinya dekat dengan Yesus. Ada ayat yang berkata di sini. Ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saudara perhatikan di sini. Bukan di sana saudara, tetapi di sini. Yang artinya dekat dengan Tuhan. Yang artinya melibatkan Tuhan saudara. Mungkin saudara berkata yang sama, Tuhan, gajian saya 5 roti dan 2 ikan. Gak kena dipangan 1 bulan. Saudara hanya menangis memegang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan harus bagaimana? Tuhan hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saya katakan poin yang pertama pada saat pagi hari ini. Libatkan Tuhan. 5 roti dan 2 ikan ditaruh di tangan Tuhan. Saudara, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus berdoa saudara. Menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara. Yang terdekat. Anak ini dekat tuh saudara. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya ketika saatnya saudara dekat dengan Tuhan Yesus. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan saudara. Itulah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi ketika saatnya saudara dan saya boleh berkata, Tuhan, saya mau berkat dari Tuhan hanyalah karena melibatkan Tuhan. Saudara, itu contoh yang pertama, saudara perhatikan. Ketika saatnya roti itu dibagi saudara, duduklah berkelompok. Saudara, kelompok 1, 2, 3 dan sebagainya. Saudara duduk di tempat ini berkelompok. Namanya kelompoknya Gereja Betani Indonesia. Jemaat di Malang di tempat ini. Saudara setia dalam kelompok saudara, dibagikan saudara roti itu dan ikan itu. Saya percaya ketika saatnya saudara setia menerima pembagian itu. Saudara boleh rasakan berkat Allah melimpah. Karena apa? Melibatkan Tuhan. Saudara dan saya sukses hanya sekali lagi saya katakan melibatkan Tuhan. Tapi seberapa banyak jemaat yang maaf saudara, sombong. Tidak melibatkan Tuhan. Mungkin di antara orang-orang berkata, saya mampu dan saya bisa. Kenapa saya harus minta sama Tuhan? Saudara-saudara perhatikan. Manusia tidak ada yang disombongkan. Saudara. Saudara kalau saudara bangun pagi, ucek-ucek meripat loh saudara. Mata ini yang keluar kotoran. Saudara perhatikan, kupingnya gatel diogok-ogok kupingnya. Sing metu kotoran. Siang hari kena teriknya matahari, saudara keringetan yang keluar kotoran. Keringet. Apa ya kena saudara? Keringet didol literan. Oh saudara, yang keluar semua. Hanyalah kotoran. Tidak ada yang disombongkan manusia. Tapi kenapa manusia kadang-kadang sombong? Saya tidak butuh sama Tuhan. Saudara perhatikan saudara. Saudara ayat ini berkata, saudara ketika saatnya roti itu dibagi.
Saudara, melibatkan Tuhan dan lebih-lebihnya bawa ke mimbar semua. Lalu saya mulai mikir, saudara, apa bangsa Israel gak pakai doyan mangan? Kok sampai lebih, saudara? Saya ini neng guyoni jemaat saya. Neng guyoni tok loh, saudara. Bapak Ibu jemaat, besok Rebo ada kebaktian rumah tangga di rumahnya Pak Parman. Lali nggawa Alkitab gak apa-apa. Pokok jauh lali nggawa kresek. Sudah, haleluya. Itu nyindir aja, saudara. Amin. Saudara perhatikan 5 roti dan 2 ikan lebih 5. Saudara, rotinya itu lebih, saudara. Saya sampai mikir gini, saudara. Wih, kira-kira bangsa Israel gak patek doyan mangan. Nek didem wong Malang nontek. Haleluya. Karena apa? Nggo kresek, saudara. Haleluya. Tetapi kembali lagi kepada saudara. Semua itu adalah mujizatnya Allah. Ketika saatnya saudara dan saya melibatkan Kristus dalam kehidupan kita. Contoh berikutnya. Yesus ketika saatnya berjalan. Lalu saudara ada bersama-sama ketemu dengan muridnya. Muridnya lagi duduk nganggur, saudara. Di tepi danau. Lalu Yesus tanya kepada muridnya, apa yang kamu kerjakan? Adakah hasil hari ini? Seharian saya tidak dapat apa-apa. Mungkin juga saya terjemahkan, seharian tidak dapat apa-apa kalau saudara ambek nangis, saudara. Seharian tidak dapat apa-apa, Tuhan nyambut kayak sepi. Saudara, semua naik. Kalau bensin naik, semua naik. Kalau enak nyanyian, semua naik. Semua naik. Haleluya, saudara. Oh, tetapi saudara katakan semua baik, saudara. Karena Allah itu baik sama kita. Saudara, ketika saatnya Yesus berkata, kamu tidak dapat apa-apa, kasihan. Melibatkan Tuhan. Lalu Yesus berkata, coba kamu berlayar ke tengah. Tebarkan jalamu di tengah, tarik. Saudara mendapat ikan yang luar biasa. Sampai-sampai saudara jalannya hampir koyak. Karena apa, saudara? Melibatkan Tuhan. Saudara, kesempatan pada saat pagi hari ini, mari saudara. Kita tanya dalam kehidupan saudara, sudahkah saya melibatkan Tuhan? Saudara, rumah tangga melibatkan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari melibatkan Tuhan. Suami istri melibatkan Tuhan, saudara. Saya ini, saudara, megang sidang pelayanan 2 tempat. Semua itu karena kepercayaan Tuhan saja. Saudara, di Nganjuk jemaat yang kami layani belum 100. Di Caruban lebih dari 200. Saudara, Nganjuk kegiatannya tidak terlalu padat. Saudara, ibadah umumnya di Caruban itu Sabtu. Jam 3 sore sampai jam 5. Gembala saudara pernah layani di sana. Kalau Nganjuk Minggu saudara jam 9 pagi seperti ini. Saudara, jadi kalau Sabtu saya di Caruban, Minggunya di Nganjuk. Lalu saudara Senin itu hari Sabatnya hamba Tuhan. Saudara, tetapi toh kalau tidak ada pelayanan. Saudara, Selasa saya harus ke Caruban. Kalau memang ada anak laki saya diantar sama anak laki saya. Kalau anak laki saya ada di Surabaya, saya naik bis. Dari tahun 2011 sampai sekarang, saya naik bis. Sepeda motor saya parkir saudara di terminal. Saya naik bis, sudah tak titipnya di parkiran, saya naik bis. Saya sampai-sampai dikenal dengan orang-orang asongan. Pak, ke Caruban. Selasa doa malam, Rebonya di Nganjuk, Kemisnya saya ke Caruban lagi, kaum ibu dan kaum bapak, sekalipun tidak khotbah, saya harus ada di tempat. Istri saya harus ada di tempat. Sabtu, Jumat saya di rumah, ada kalanya saya mengisi pelayanan di luar. Mungkin juga di Pare, Jombang dan seterusnya. Saudara, lalu Sabtunya saya kembali ke sana. Rutin seperti itu. Saudara, secara manusia capek. Amin. Tetapi saya melibatkan Tuhan. Tuhan campur tangan di dalam saya. Supaya saya tetap sehat. Firman Tuhan yang saya sampaikan tetap, saudara, seperti kebutuhan jemaat. Saudara perhatikan dalam hal ini, saudara. Saya melibatkan Tuhan. Saudara, sampai-sampai, sekali lagi saudara, orang terminal itu kenal sama saya. Saya ini kalau sama istri saya, saudara, hujan gitu pakai payung, saudara. Pakai payung, saudara, saya bilang sama istri saya, "Mah, bojoku duduk jenenge Gimah loh, saudara." Haleluya, saudara. "Mah, minggir, saudara. Ini air, ada air genangan gitu, saudara. Naik bis dulu." Saudara, sekali waktu, saudara, saya gandeng gini, saudara. "Minggir kene loh, nek wong loh, saudara." Gitu. Saya diperhatikan ternyata dengan orang asongan. Om sama tante ini rukun ya. Amin. Guyon.
Om mbek tante gak tertukaran. Loh nek tukaran nang omah masa nang terminal. Saya katakan demikian. Terus saya jawel gini. Nek bojo ki tukarane nang omah. Nek tukaran nang dalan ini gendakane. Oh enggak bisa, sudah sekali lagi saya katakan kepada saudara. Saya melibatkan Tuhan. Sehingga mereka tahu saudara ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang Kristen. Saudara kembali lagi kepada firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Saudara dan saya, saudara, ketika saatnya saudara boleh merasakan berkat Allah melimpah sama kita. Saudara dikatakan sukses dalam rumah tangga. Anak-anak sukses. Kalau anak-anak saudara, maaf saudara, orang punya anak gampang. Dalam arti sesar bisa. Saudara memang wajibnya orang rumah tangga punya anak. Saudara, seperti yang saya saksikan kemarin sore, saudara. Mertua saya itu anaknya 11. Mertuanya Pak Ming Ming ini pilok ya, 17 atau 14 kan saudara. Perhatikan, saya hafal saudara, haleluya. Saya ngomong sama mertua saya, "Mah, dua anak 11 ki gak bingung nek nyeluk siji-siji." Yo gak ki, amen. Mana apa mencret? Saudara perhatikan saudara. Saudara perhatikan, tetapi saya saksikan kepada saudara, mama mertua saya cinta Tuhan. Saudara zaman PP 10 ngasih makan sendiri aja enggak bisa. Saudara tetapi Tuhan berkati. Sampai-sampai memelihara gembala jemaatnya bisa. Saya gembala yang ke-7 saudara di Caruban. Saudara mari kita kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan itu akan berkati kita apabila saudara dan saya melibatkan Tuhan. Kita enggak bisa sombong saudara. Saya katakan saya melibatkan Tuhan. Saya pelayanan sampai di tempat ini hanya melibatkan Tuhan. Saudara untuk itu mari kita lihat 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4, saudara perhatikan. Mulai ayat yang pertama. Ya. Saudara setelah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang." Perhatikan. Saudara suaminya mati, ditinggali utang, saudara ditinggali anak. Saudara saya katakan saudara kalau tidak melibatkan Tuhan tidak bisa. Saya tetap pada poinnya melibatkan Tuhan. Tetapi sekarang penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ayat 2. Saudara perhatikan. Jawab Elisa. Ini nabinya Elisa kepadanya. "Apakah yang dapat diperbuat bagimu? Beritahukanlah kepada apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Ini loh saudara melibatkan Tuhan. Mari saudara dan saya mau melibatkan Tuhan. Ayat yang ketiga. Saudara lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah." Mintalah di sini diartikan pinjam. Mintalah bejana-bejana itu dari luar. Daripada segala tetanggamu pinjam. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Perhatikan. Saudara dijelaskan ayat ini, saudara cari bejana di sana. Disinilah saya katakan melibatkan Tuhan. Saudara dan saya mungkin juga berkata yang sama, "Tuhan, saya ngelakoni Tuhan. Ditinggal suami, ditinggali anak, saudara. Ditinggali utang." Orang itu naik utang, saudara, perhatikan. Si A utang, ya. Sudah naik ngune desa saya sana jenenge Mbak Sri, itu saya pinjam nama ini. Mbak Sri utang Mbak Tun. Saudara, Mbak Sri ki nek utangi nangis-nangis, saudara. "Mbak, aku nyilih duitnya 1 juta saja." Saya enggak punya ya Mbak Sri. Enggak punya, tolong toh mbak nangis-nangis, saudara. Sekali lagi nek utang mbak nangis-nangis. Wes toh 1 bulan tak baleno mbak nangis-nangis. Wong Kristen ki saudara, nek wis disuguhi tangis saudara gak mentolo. Ya wis iki nek duit arisane kampung. Tenan lho ya, saulan balik-balikno. Saudara titenono saudara. Orang nek utang sing butuh duit itu datang nangis-nangis, sok nek wayahe bayar ganti sing nangis-nangis. Haleluya. Saudara ini mas resep dalil saudara. Amin. Saudara ketika saatnya saudara setelah lampau 1 bulan. Mungkin Mbak Sri lali. "Mbak, oh mari Mbak Tun monggo." Perhatikan. Kok menengai saudara.
Besok lusa lebih 1 minggu, Mbak, mari menengai. Saudara, ketika saatnya Mbak masih punya utang saya. Oh iya, maaf loh ya. Uangnya masih pakai alus. Genep rong wulan. Mbak sampean masih punya utang sama. Iya ya, aku eling kok. Rodok kasar. Soalnya pedo, iya ya. Aku gak bisa bayarnya apa, Pak? Perhatikan. Nek deleng guyune iki tau diutangi wong ngono, Saudara. Perhatikan, Saudara. Haleluya. Saudara, wah ambek malang kerik, Saudara. Ambek malang kerik ngene, Saudara. Aku gak bisa bayarnya apa? Tak bubut rambut kalek apa, Pak? Saudara perhatikan. Oh, haleluya. Ini loh, Saudara, kenyataannya. Janda ini ngalami seperti ini. Tetapi dia melibatkan Tuhan. Amin. Mari saudara dan saya berkata, saya mau melibatkan Tuhan. Contoh di Alkitab banyak saudara yang seperti itu. Perempuan pendarahan 12 tahun lamanya. Saudara, ketika saatnya pendarahan 12 tahun lamanya eling saudara. Melebu SD sampai lulus SMA itu 12 tahun. Susah saudara. Punya rumah di luar sana dijual, kanggo nambah ke dia. Saudara perhatikan, punya toko habis untuk nambahnya dia. Celengan ngene bank-bank semua itu pun juga untuk nambahnya dia semua habis. Saudara, semua sudah dijual. Yang belum dijual satu. Alun-alun Malang belum dijual. Saudara perhatikan saudara. Tetapi ketika saatnya saudara berkata, Tuhan sudah habis semua. Sudah tidak punya apa-apa, tetapi masih punya Yesus. Amin saudara. Bareng toh kok turu. Amin saudara. Haleluya. Punya Yesus, melibatkan Yesus. Saya mau datang kepada Yesus. Saudara perhatikan. Saya kepingin sembuh, saya mau datang kepada Yesus. Sekalipun saya ketakutan menjamah jubahnya dari belakang. Jumbainya itu. Tetapi saya yakin saya akan disembuhkan. Saudara perhatikan. Melibatkan Yesus. Saudara kalau siang hari ini saudara punya sakit penyakit. Jangan bimbang saudara. Saudara mau berhasil dalam kesehatan, libatkan Yesus dalam kehidupan kita. Allah campur tangan di dalamnya saudara. Sehingga saudara dan saya boleh rasakan kemenangan hanya bersama dengan Yesus. Saudara-saudara untuk itu Sakius, saudara perhatikan. Sakius dalam hal ini tidak kurang mangan saudara. Sakius orang kaya, saudara perhatikan Sakius adalah diberkati Tuhan pejabat. Saudara pajak pada saat itu. Saudara hari-hari ini ada penjelasan pajak ini agaknya menyeluruh saudara. Baik di Nganjuk, Senin besok. Saudara demikian juga Kabupaten Madiun saya perhatikan sudah berlangsung. Mungkin juga di Malang di tempat ini pengampunan pajak dan sebagainya. Ini saudara Sakius ini pekerjaannya seperti itu. Tetapi saya katakan juga kepada saudara tidak ada damai. Saudara tidak ada damai. Duitnya banyak tidak ada damai. Turu bantalan duit tidak ada damai. Turu kemulan duit tidak ada damai. Perhatikan saudara. Tidur di atasnya uang pun juga tidak damai. Lalu dia berusaha cari Yesus. Melibatkan Yesus saudara. Sakius mencari Yesus saudara perhatikan. Ketemu dengan Yesus. Hei Sakius turunlah. Yang artinya. Hei Sakius jangan sombong. Turun saudara. Kalau kamu nanti sudah turun aku akan singgah di rumahmu. Saudara, masuk dalam hati kita. Saudara dan saya mari kita mau rendah hati dalam kehidupan kita. Mau datang sama Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan. Saudara itulah saudara poin yang pertama. Saya katakan melibatkan Yesus. Jadi saudara bisa sukses. Saudara bisa berhasil. Sekali lagi saudara garis bawahi. Melibatkan Yesus. Contohnya masih banyak. Apem segenggam, minyak satu buli-buli melibatkan Allah. Saudara kenyang semua. Saudara perhatikan. Saudara. Contoh di Alkitab banyak. Yang kedua. Amsal 22 ayat yang keempat. Amsal 22 ayat yang keempat. Saudara perhatikan. Ganjaran kerendahan hati, saudara pegang. Kerendahan hati dan takut sama Tuhan. Takut akan Allah itulah kesuksesan. Itulah keberhasilan, itulah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Saudara kalau saudara dan saya punya hati rendah hati. Tidak sombong saudara. Takut sama Tuhan.
Suami istri takut sama Tuhan. Seperti hanya firman Tuhan, Ayub adalah suami yang takut sama Tuhan. Sudah menjauhi kejahatan, perhatikan saudara. Itu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi saudara. Zaman sekarang ini saya katakan baik keuangan ataupun rumah tangga ataupun juga hal-hal yang lain saudara. Apabila disertai dengan takut sama Tuhan itu akan berkat melimpah. Tetapi sebaliknya kalau tidak takut sama Tuhan. Saudara hidupnya akan maut, saudara rumah tangga tidak lama dan sebagainya. Saudara rumah tangga seperti neraka di situ karena apa? Saudara tidak takut sama Tuhan. Bahkan firman Tuhan tidak ada di situ saudara. Saudara ada ilustrasi. Di Surabaya ada KKR keluarga saudara. Di Surabaya ada KKR keluarga. Yang datang itu ya 500 lebih saudara. Yang pertama pendeta ini tadi saudara menyampaikan tentang suami-suami, istri-istri dan anak-anak. Saudara ada jemaat yang datang duduk tengah saudara. Jemaat ini saudara ya usianya sih sudah hampir 60 saudara. Ya mungkin 59 atau 60 gitu saudara. Suami istri. Sehari-hari om sama tante ini tadi maaf saudara suka berkelahi. Jadi ngono wis tukaran ngono randuwe isen mbek anak mantu saudara. Sudah saudara, setiap hari tidak ada waktu saudara ada damai. Saudara nanti kalau sekali waktu ketemu dengan orang ya memang begini. Wong rumah tangga ya gini nih. Tantemu ini tambah umurnya tambah, gak tambah sabar ya seperti ini yang satu. Ommu ya seperti itu, suwene ya seperti itu dan seterusnya saudara. Wah setiap hari tidak ada waktu saudara baikan. Saudara ketika saatnya ada KKR itu datang dan duduk tengah saudara. Hamba Tuhan ini menyampaikan firman. Suami-suami kasihlah istrimu. Si istri tadi nyenggol tangane suaminya. Rungokno. Firman Tuhan kanggo kowe, perhatikan saudara. Bukan untuk saya. Suami, kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terangkan saudara. Istrinya ini mungkin ya namanya ibu-ibu saudara. Mungkin kalimatnya lebih banyak. Perbendaraannya. Dengar, duwe kuping aja mbake cantelan majan. Perhatikan, kuping ki cantelan kacamata tok. Perhatikan rungono, perhatikan. Hai suami-suami dan seterusnya. Akhirnya kembali. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Gak aku tok. Rungono kupingmu. Kupingmu rusak kira-kira gak iso ngrungokno. Dadi lungguh tengah gegeran. Saudara, kamu yang salah, kamu yang salah. Jadi perempuan ini tadi ngomongnya lebih banyak. Saudara. Jadi di kebaktian ini tadi sing tengah khotbah, sing jaba khotbah. Saudara. Wah sudah haleluya. Kalau tukaran sendiri akhirnya si suami nanti malu dengan tetangganya duduk ini tadi. Saudara, rumah tangga seperti itu. Saudara pernah jumpa seperti itu. Rumah tangga yang seperti itu saudara akhirnya malu saudara. Lalu, wah bisa menang apa gak? Wah bisa menang apa gak? Gak bisa, memang kamu ini jadi wong lanang. Saiki sampai dia putu barang mantu putu barang gane marine. Wah saudara, war. Si suami ini tadi sange pegele, saudara. Kakinya istrinya tadi didek, jeriet. Meneng gak we? Akhirnya diam saudara. Firman Tuhan tetap disampaikan. Sebelah sana meneteskan air mata, tengah juga demikian. Termasuk ombek tante tadi dengan diam. Istrinya dipegang tangannya. Maaf nih aku ya mah ya. Mama hanya tunduk kepala saja. Yo, tak maaf nih. Si istrinya berkata, "Pap, maaf nih aku pap yo, nih aku memang aku gak salah." Mbak nangis. Oh nangisnya ndak habis-habisnya sudah sampai kebaktian selesai. Ketika saatnya dia menangis, saudara lalu digandeng sama suaminya. Saudara biasanya gak tuh gandeng, digandeng sama suaminya. Wes yo kita hidup baru sampai mobil, sampai di tengah jalan pun tetap nangis istrinya. Lalu suaminya tanya, "Mah, tadi itu firman Tuhan ayat yang mana?" Ayat yang mana sampai engkau menangis begitu keras? Oh Tuhan menjamah menangis. Jawabannya emang matamu ngono saudara. Oh kasar saudara jawabannya seperti itu. Loh kenapa? Wong menangis gak usah ngelon aku. Aku gak kena firman Tuhan. Sikilku loro mbok itek mau. Berarti gak saudara. Oh Yesus tidak berubah. Dia pun juga tidak berubah. Saudara perhatikan masalah ini. Sekali lagi saudara. Adakah rumah tangga seperti itu? Hadirkan Kristus saudara.
Hadirkan Kristus. Saya punya, saudara, ada gambaran juga, saudara. Sekali lagi ini gambaran, saudara. Ada tetangga, saudara, ngamuk sama suami istrinya. Kalau sudah ngamuk, saudara, semua dibandem no dia. Saudara nyekelingnya ini dibiandem, diar. Nyekel koran dikewa, nyekel sepatu dikewa. Di toko gegeran me bojone nyekel duit. Gak bakal digua sudah disai sudah, haleluya. Walah ya ambiar nang golek duit 2.000 setengah mati. Saudara, haleluya. Saudara engko nek wis ngamuk-ngamuk tuh kebun binatang di sini keluar semua, saudara. Haleluya. Tetapi sekali lagi saudara, perkawinan orang Kristen hanyalah manis dan lebih manis lagi dan manis lagi di dalam Kristus. Itulah Yohanes pasal 2. Sekali lagi takut sama Tuhan dan rendah hati. Saudara dan saya mau berhasil sekali lagi dalam bentuk apapun juga takut sama Tuhan. Saudara, memang saudara boleh, kita punya iman tidak masalah. Saudara, kalau saudara punya penyakit A yang tidak boleh minum legi-legi banyak-banyak, jangan cobai Tuhan Allahmu. Kan gitu aja saudara. Saudara ini saudara harus dijaga, misalnya seperti itu. Jadi paling tidak saudara dan saya, sekali lagi saya katakan takut sama Tuhan. Memelihara kehidupan kita. Soal demikian juga yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Semua ditujukan rendah hati dan takut sama Tuhan. Ketika saatnya saudara dan saya boleh merasakan Tuhan, saya takut sama Tuhan. Yang artinya saudara mau menghindari segala sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan tidak suka. Saudara dan saya ada dalam kehidupan kita. Saudara, suami istri naik tukaran saudara. Kamu perhatikan, aja ditirukan saudara. Kamu orang laki-laki memang buaya, sing perempuan jawab. Ben, saudara, sing perempuan jawab. Saudara, laki-laki, sing perempuan ini tadi ngelokno yang laki-laki. Kamu laki-laki buaya. Biar aku laki-laki buaya, kamu lobang buaya. Oh, podo ae saudara, haleluya. Saudara, jadi saut-sautan seperti itu. Saya katakan tidak ada damai. Libatkan Tuhan. Amin. Amin saudara. Sekali lagi amin saudara. Haleluya. Segala sesuatu yang ada, saudara katakan dalam kehidupan kita. Tuhan saya mau berhasil. Tuhan saya mau Tuhan saudara sukses. Saudara, hanyalah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika saatnya saudara melibatkan Tuhan, saudara boleh rasakan dalam kehidupan kita panjang umur dalam kehidupan kita. Saudara, orang itu senang nek saudara selihat cucu. Saudara, nek perlu cicit dan semuanya. Ada mak-mak tua, saudara, umurnya 98. Lalu ketika saatnya ya ini contoh juga, saudara. Ketemu sama dia tak apa nih, mak, puji Tuhan. Sehat, mak? Ya, gak patek kerungu, saudara. Hah? Amin. Sehat, mak? Sehat. Saudara, rambutnya masih hitam. Iki rambut ireng lah disemir kabeh iki, saudara. Haleluya. Hati-hati usia muda, saudara, kok nek luntur. Saudara perhatikan, ketika saatnya saudara mak ini rambutnya masih hitam. Giginya itu masih genep, rangah saya katakan. Kalau orang kulonan ngomong rangah, saudara. Saudara penglihatannya masih jelas, terang, saudara. Lalu saya tanya, mak, resepnya apa mak? Panjang umur, deket sama Tuhan. Nggak usah dipikir banyak hal, itu semua Tuhan yang mikir. Saudara, mak punya tunggaan sakit jantung, enggak. Kencing manis, enggak. Budrek, enggak. Perhatikan, karena apa? Diserahkan sama Tuhan. Yang ngomong sama saya, manggil saya cucu. Cuk, emak enggak punya sakit apa-apa. Panjang umur tuh resepnya satu. Lah apa mak panjang umur resepnya satu? Gak patek krungu. Lah kok iso? Nek dipanggil orang gak patek krungu itu resepnya panjang umur. Piye to mak? Bagaimana? Saya ini panjang umur dipanggil Tuhan tuh saya enggak denger. Saudara perhatikan. Saudara, jadi tetap panjang umur dipanggil Tuhan gak krungu urip neh. Loro mati urip neh. Saudara, sekali lagi saudara, ada sukacita ketika saatnya kita melibatkan Tuhan rendah hati. Saudara, kita ngomong rendah hati. Saudara, itu adalah bagian dari resepnya orang yang berhasil. Ada hamba Tuhan ada aktivis gereja di Surabaya. Dia itu punya perusahaan, saudara. Saudara, bahkan lebih daripada cukup hidupnya. Lalu dia telepon, saudara, aktivis gereja ini tadi telepon dengan hamba Tuhan di Kediri. Saudara, lalu ngomong dengan pendeta Kediri, lalu ngomong gini saudara, saya ini punya berkat, carikan 40 orang hamba Tuhan yang memang perlu dibantu.
Nanti 1 bulan saya bantu 500.000 kali 40 orang sampai tidak terbatas sampai kapan. Saudara. Lalu orang yang menerima, hamba Tuhan yang menerima tadi, berkat tadi, tidak perlu bilang terima kasih sama saya. Ngomong terima kasih sama Tuhan. Tidak perlu mendoakan saya tambah kaya. Cukup sampai di sini. Tapi doakan saya. Biarlah saya rendah hati dan takut sama Tuhan. Itu permintaannya hanya itu. Saudara, luar biasa. Saya katakan di akhir zaman ini masih juga ada orang yang rendah hati dan takut sama Tuhan. Mari saudara dan saya pun juga resepnya kita pegang pada saat pagi hari ini. Karena apa? Saudara dan saya takut sama Tuhan. Saya ngomong sama jemaat saya yang saya layani, baik Nganjuk atau Caruban. Takut sama Tuhan, ada yang jualan meracang, timbangannya ojo mbok jejeli paku. Itu namanya takut sama Tuhan. Sudah jujur sama Tuhan. Yang dipercaya di kantor sebagai bendahara, takut sama Tuhan. Saudara dan saya pun juga jujur di hadapan Allah. Dan juga saya katakan saudara adalah bendaharanya Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara adalah bendaharanya Tuhan. Tuhan percayakan berkat untuk saudara, yang punyanya Tuhan balik nombek Tuhan. Itu namanya takut sama Tuhan. Saudara rendah hati yang artinya tidak sombong. Saudara rendah hati tidak sombong. Saudara saya ini punya saudara 5. Saya sendiri. Saya nomor 2. Saya memang asli orang Nganjuk, saudara. Lalu kalau dibesarkan di Nganjuk kan tentunya beberapa orang yang di Nganjuk tahu sama saya. Lalu saya pernah naik bis, saudara. Naik bis umum. Lalu saya waktu itu berdiri dengan sebelah saya ini ada orang yang saya kenal. Tukang jam tangan, servis jam. Lalu dia ngomong, "Om ini lah sing namanya Om Yohanes Ong ya?" "Iya." "Alah om, kok puas ya jadi pendeta? Koyone piro jadi pendeta kuwi? Mbok kaya kodemu kae, toko besi ngarep pasar. Adikmu wedok kae toko listrik. Adikmu wedok sitoke nang Ngawi toko listrik, adikmu sitoke toko meracang. Mbok wong iki sing pinter ngono, aku meneng ae, Saudara. Saya diam dinyek ngono aku meneng ae. Gak roh deh. Alun-alun Nganjuk lho wek sapa? Gak roh deh. Wow, luar biasa, Saudara. Tetapi saya katakan Tuhan, biarlah apapun yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Saya katakan saya jadi pendeta itu panggilan. Sekali lagi itu panggilan. Jadi saya terima dengan senang hati. Saudara, kalau kakak saya, kodeni saya dipercaya ambil Tuhan toko besi, ya biar dikerjakan dengan baik. Saya mengembalakan. Saudara, itu yang saya katakan kepada saudara. Sekali lagi rendah hati dan takut sama Tuhan, pasti saudara sukses. Yang ketiga, saudara perhatikan, saudara, Amsal 22, itu tadi sudah ya. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saudara perhatikan, Amsal 3 ayat 9 dan 10. Apa yang dikatakan dalam ayat ini, saudara perhatikan sama-sama. Ya, sudah? LCD. Ya. Saudara, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Lumbung-lumbung saudara akan diisi penuh, caranya bagaimana? Saudara dikatakan saudara berhasil, saudara sukses, diisi penuh lumbung saudara sampai melimpah. Dan bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur itu. Asalkan ayat 10 itu ya. Saudara, ayat 9 dan 10 tadi. 9-nya dulu, saudara. Saudara perhatikan ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Kalau saudara mau, saudara memuliakan Tuhan dengan harta kita. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saudara itu adalah bendaharanya Tuhan. Saudara akan sukses lagi apabila saudara memuliakan Tuhan dengan lumbung-lumbungmu. Ada orang itu saudara, maaf loh saudara. Saudara yang lebih dari cukup tapi waduh pahitnya saudara masalah keuangan. Saudara mau masuk keluarga enggak mau. Ada seperti itu. Luwe-luwe yang ngasih hamba Tuhan, ngasih pekerjaan Tuhan. Aduh jangan kalau bisa, perhatikan saudara. Kalau bisa jangan, tetapi Tuhan berkata kalau saudara kepengen sukses, saudara perhatikan, muliakan dengan hartamu.
Karena apa? Saudara mau dititipi tok dalam kehidupan kita. Semua itu adalah miliknya dia. Jadi bendahara yang jujur dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, saudara dalam kehidupan kita. Mari saudara dan saya mau mengerti ini. Yang menjadi haknya Tuhan dalam perpuluhan, kasih sama Tuhan perpuluhan. Hak saudara, hasil pertama kasih sama Tuhan. Saya percaya nanti ditambah-tambahkan sama Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang lain itu akan ditambahkan kepada kamu. Saudara, masalah pelayanan. Saudara, saya ngalami saudara, pelayanan ini jadi pengerja. Saya ngepel gereja, saya nyapu gereja. Saudara ngosek WC saudara. Diperintahkan dengan gembala senior saya. Kalau saya sampai sekarang ini bisa berhadapan dengan saudara. Tuhan percayakan dengan penggembalaan 2 tempat saudara. Saya katakan bukanlah sukses yang luar biasa, enggak. Lebih enak sekarang timbang dulu. Saudara, saya katakan saya menabur dan saya mengambil buahnya. Karena apa saudara? Saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, waktu saya belum jadi gembala jemaat, saya masih jadi majelis jemaat. Saudara, gereja itu bangun saudara. Gereja yang saya berjemaat itu bangun. Saya sama istri saya saudara, maaf saudara, mangan ki paribasane kempis-kempis. Saya manten anyar saudara. Memang maaf saudara, keluarga istri saya itu lebih berada daripada keluarga saya. Tapi mau soto saudara, saya sudah rumah tangga tetap saya minta. Tidak mungkin saudara. Saudara, saya punya pekerjaan percetakan, tetapi ya asal-asalan ngerjakan. Saya ngomong sama istri saya, ini gak cukup. Istri saya hamil anak saya ini saudara. Lalu ketika anak saya ini lahir, saya membayari bidan 140.000, sisa di rumah hanya 10.000 rupiah. Saudara, saya punya buren, saya punya pembantu ngomong berasnya habis, kecapnya habis, ini habis, ini habis. Saya katakan tunggu. Saudara, dalam keadaan seperti itu, gereja bangun saudara. Lalu saudara, saya ada berkat, terus istri saya ngomong sama saya. Iki loh tahun itu kalau tidak salah tahun 92. Terus istri saya ngomong sama saya, iki loh enek duit 500.000. Bagi saya uang itu besar saudara. Dikasih gereja ya untuk membangun. Saya ngomong sudah sama istri saya. Dengan berlinang air mata. Wes ojo saya awake butuh duit. Tetapi istri saya saudara berkata, wes dong dikeke Tuhan, nanti Tuhan akan berikan. Dari situlah saudara, saya kasih untuk gereja. Saya rasakan berkat Tuhan itu, tidak tahu caranya bagaimana. Sehingga Tuhan berkati lagi, berkati lagi, berkati lagi. Sehingga saya bisa beli ini, saya beli ini dan sebagainya. Saudara, sesuatu yang luar biasa saya tidak pernah pikirkan. Ketika saatnya saya, saudara perhatikan saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Sudahkah saudara demikian dalam kehidupan kita? Saudara, gereja kami di Nganjuk hari ini membangun saudara. Saudara, ya kira-kira baru 75%. Tembok kanan kiri ini tinggal melester, tinggal memberi peredam saja. Demikian juga untuk balkon atas, karena atasnya itu kuda-kudanya rusak, nurunkan. Kuda-kuda di gereja sudah tinggi saudara. Yang dulunya hanya 2,5 meter, sekarang sudah 4 meter. Saudara, saya ngomong sama jemaat, muliakanlah dengan hartamu. Saudara, ada jemaat yang memberi 2 juta dibayar 3 kali, dibayar 4 kali. Ada yang memberi 1 jutanya dibayar 2 kali. Ada yang memberi 2 juta dibayar sekali tok 1 juta. Bar tok mene lali. Ngono ya enek. Saudara, perhatikan nek kene kan gak enek nek kene. Menengah iki mbuh akeh apa gak tunggale. Enggak saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, ketika saya bangun saya ngomong sama jemaat-jemaat, kadang-kadang lihat gereja. Bagaimana saudara tukang-tukang kerja kirim jajan ke gereja. Ada satu jemaat yang saya nilai cukup saudara. Ada satu jemaat yang saya pandang secara mata ini cukup. Sudah ketika saatnya ke gereja, bangun saudara. Anu Pak Yohanes, ki kurang ini, ki kurang ini, kurang doang ini. Yang ini tok, gak nyumbang. Ngene, gak nyumbang saudara. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Kalau saya hanya pandang kepada manusia. Tetapi kembali lagi saya katakan kepada saudara, kalau saudara kepengen diberkati Tuhan. Mari saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu. Saya percaya saudara, gak harta tok. Tapi kesehatan kita akan diberkati Tuhan. Sukacita itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, sekali waktu ini menjadi gambaran kita semua juga. Menjadi contoh kita semua. Saya ini pernah khotbah di Surabaya.
Saudara, tentunya jemaat itu tahu jadwal saya. Pak Yohanes Ong jam terakhir ini. Ketika saatnya saudara, lalu saya diajak dengan salah satu jemaat di situ. Pak Yohanes Ong bisa ikut saya sebentar. Kemana? Mendoakan papa saya. Sakit di rumah sakit. Ini contoh saudara. Rumah sakit mana air kaset. Lalu sampai di sana, saya tanya, Om, tak apa ini sudah? Om, haleluya. Oh iya cu, saudara. Ngomong sudah, kenapa Om? Pulang hati saya ini sakit. Lah Om punya tunggaan sakit jantung? Ya punya, tapi stabil hari ini. Saudara, asam urat punya, tetapi stabil hari ini. Mau sakit ini. Maaf nih ya, Om tidak bisa ngentut. Tidak bisa buang gas. Sakit di sini 1 minggu sudah sakit sudah. Mari Om sembahyang, tajak nyanyi sudah. Besar anugerahmu, nyanyian singkat, anak matu ngelumpuk. Saudara, saya kasih firman Tuhan sedikit lalu saya berdoa sudah. Oh haleluya, Tuhan itu baik. Lalu berdoa, Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Saya katakan saudara, mengandalkan Tuhan. Perhatikan saudara, rendah hati perlu sama Tuhan. Perhatikan saudara. Dan ayat yang dikatakan begini, semua berkat-berkat Tuhan akan mengikuti kita, kesehatan kita. Bapa di sorga berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak semua, anak mantu semua dalam nama Yesus, amin. Tidak ada tanda apa-apa. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian ada tanda apa-apa. Akhirnya sudah, busnya akhirnya berkuduk. Lego saudara, haleluya. Kamarnya ukuran 2 meter kali 4 meter. Bus, saudara. Aku ki arep ngene iki ya sungkan, saudara arep ngene iki gak penak, saudara. Haleluya, saudara. Tapi saya katakan mujizat terjadi. Amin, saudara. Karena apa? Hanya mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan. Mari saudara dan saya pun juga demikian. Ketika saatnya saudara mengandalkan Tuhan, kita boleh nikmati saudara karya Allah dalam kehidupan kita. Saudara, ini poin yang terakhir ini tadi saya katakan kepada saudara, ada orang yang ngirit banget, tapi gak iso sugih. Tetapi ada orang yang obral untuk pekerjaan Tuhan, tetapi tambah kaya. Ini loh saudara resepnya. Saudara, kalau saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan melimpah. Saudara tahu kota Kediri? Itu selain kota itu terkenal dengan tahu takwa dan seterusnya. Saudara, tahu diiris cilik-cilik digoreng payu, saudara. Saudara, demikian juga tahu takwa laku, saudara. Oh, saudara, Kediri memang luar biasa. Tetapi saya perhatikan di sana ada khasnya Kediri adalah nasi goreng, mie goreng yang dimasak dengan arang, saudara. Arang itu dimasak itu bahkan merambah sampai ke Nganjuk, sampai ke Pare, ke Tulungagung, Trenggalek, Blitar. Jadi di Surabaya itu ada nasi goreng ala khas Kediri. Saudara, saya perhatikan di Surabaya, apanya yang khasnya itu? Cara goreng pakai arang. Lalu saya ngomong-ngomong saudara, apa memang benar toh arang itu hasilnya itu luwih enak? Oh betul. Saya khotbah ning nggone Tulungagung. Nih mukanya rumah sakit Tulungagung sana, saya perhatikan ini bakul sego goreng jajar-jajar semua, pakai arang semua. Saya tanya, memang betul aromanya beda. Arang dengan LPG itu beda. Arang itu memang sekali lagi, arang itu irit. Iling-ilingan, arang itu irit. Contohnya, arang adus, arang sikat gigi, saudara pernah ya guyon aja lah saudara. Saudara, tidak aja itu aromanya beda saudara. Tetapi kembali kepada pokok firman Tuhan. Saudara dan saya gak iso ngirit. Dalam arti yang ngirit lah saudara. Wong sugih ki amete saka ngirit saudara. Amin saudara. Meneh wis ngirit dalam arti ngirit yang umum aja lah saudara. Yang umum, tetapi berkat itu adalah Tuhan yang punya. Berkat itu adalah Tuhan yang memberkati dalam kehidupan kita. Sehingga kita pun juga boleh berkata hanya melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, saya punya jemaat ditinggal suaminya PNS, saudara, masih muda, meninggal dunia masih muda. Dia seorang janda punya anak 9. Ejek cilik-cilik. Enek sing sakmene-mene.
Anaknya cilik-cilik, saudara. Yang artinya segede enggak tahu SMA, enggak tahu bagaimana, masih punya adik, wah nercel, ondosuk, saudara. Jadi kecil-kecil punya adik semua. Suaminya mati ini tadi, ibu tadi nangis luar biasa, saudara. Karena apa? Saya harus makan apa? Suami saya meninggal, paling mendapat uang santunan dari pemerintah, ataupun juga uang saudara pensiunan, seberapa cukup enggak untuk nyukupi anak 9. Saudara, akhirnya ibu ini tadi saudara dengan rekayasa sendiri jualan gorengan. Saudara sing tahu goreng, heci itu ote-ote saudara. Ya ote-ote ya kelamben. Saudara perhatikan saudara. Saudara, ketika saya sudah jual, anaknya yang satu itu suruh jual ke sana, yang satu jual ke sana, yang satu jual ke sana. Longsor saudara. Tetapi dia setia. Saya katakan setia. Dia menjadi kesaksian. Iseng gede no anak songo, 9 maaf saudara, 9. Saudara dengan daya upaya menyertakan Tuhan. Saudara, 5 roti dan 2 ikan, bisa kenyang orang 5.000. Hanya saja saudara menyertakan Tuhan. Ngomong sama saya, Om, uang perpuluhan tak sisih nih, perhatikan. Dodol iki payu, dodol iki payu, dodol iki payu, dodol iki payu. Untuk anak-anak. Ada anak yang satu cerita. Anakku sitok sing tole iki zaman dulu tuh umur 11. Saudara, cek dolanan kelereng, layangan, wes gak sadolanan. Sore ini tak tukono semongko, tak tukono kates, tak tukono buah-buahan itu dirisi pakai tempeh. Kalau sini bilang tempeh, saya bilang tampah. Saudara ditaruh sini, lalu saudara ditawarkan di belakang pasar buah-buah, namanya anak seneng. Ngono wes dapat uang setor ibuke, terus nyoh iki kanggo kamu dicalengi. Saudara, untuk jajan nanti sekolah. Senang saudara. Buah namanya anak, sekali lagi. Anek le tuku buah, ya Pak, sampai ngambil sendiri, duit disai. Ambil sendiri kadang-kadang diturun kayak gini, kadang-kadang tetap di sini dengan jalan. Ada orang beli, satu potong 1.000 rupiah, uang saudara mau dikasih gini duitnya ceblok. Uangnya ngaleh, duitnya ceblok. Lah nek ngambil uang ini tadi kan harusnya tempeh ini tadi diturunkan dulu. Saudara, atau dipegang dulu gini baru diambil, enggak. Tempeh ndek kene jupuke ngene, saudara. Tumplek, saudara. Si jenenge buah ini tadi kebuntel wedi pasir. Dipilih mek nangis, saudara. Ketika saatnya sampai rumah, lo nyang apa kamu kok nangis? Dirangkul saudara sama ibunya. Ojo nangis wes ndak apa-apa. Nek bapakmu jek urip le, ndak sampai soro seperti ini. Nangis saudara. Oh menangis saudara. Tapi buktinya anak 9 bisa dibesarkan semua. Saudara luar biasa saudara. Lalu buah yang saudara yang kebuntel ambil apa gimang jenenge pedi gimang. Saudara diumbah. Kamu tadi jual di mana dek? Aku menganu bu dodol nang guri pasar. Wes saiki resi dolen nang arep pasar. Ada mau tuku saya rasanya wedi. Saudara perhatikan masalah itu. Oh nangisnya luar biasa. Saya katakan kepada saudara, ayo kita melibatkan Tuhan. Pada saat siang hari ini mungkinkah ada di antara saudara yang seperti itu? Mari kita serahkan semua sama Tuhan. Gereja kami di Nganjuk, itu gereja kami itu 5 meter ya, 6 meter saudara, kali 20. Depannya gitu saudara, pekarangan itu sudah bagiannya gereja. Kalau Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa baru akan dibangun gereja yang lebih besar lagi. Ya itu cita-cita saya, visi saya ke depan. Sementara ini lapangan itu kosong. Daripada kosong tak tanduri. Sudah. Enek Srikaya, ya Srikaya ya kalau sini. Itu ada 60 Srikaya, buah semua. Sebelah sana nongko, buah semua. Sebelah depannya ini mangga buah, saudara. Namanya pisang tuh sak maceme gedang tuh ada semua. Saudara. Wah, saudara nek wis panen bingung nek mangan. Apa sosok tak terno rene ya enak ya. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan, saudara. Wah, senang saudara. Saudara, jadi saudara, saya ini nek diberkati Tuhan, nandur sembarang ya gampang metu wae. Amin, saudara. Saudara pun nek diberkati Tuhan ya begitu. Nandur sembarang itu saudara, kelengkeng, ceblokan kelengkeng, makan terus digua apa namanya? Isinya itu tadi, sodokol sekarang sudah saya perhatikan sudah buah. Itu rasanya dibuang gitu, batu dan jadi tanaman.
Batu dan tongkat jadi tanaman. Itulah saudara katanya Kus Plus. Saudara diberkati Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini di rumah saya sendiri dengan gereja kan beda. Punya pekarangan kecil, ada jemaat itu kirim ayam sama saya. Ayam, pite urip. Loro sudah, 2. Om, ini untuk dipelihara om, nanti telurnya untuk didadar, digoreng gitu. Oh ya, terima kasih, tak ingu. Mendina ngendok. Ngendok mbok piye ya? Blutrune iki piye karo? Pokoknya mendina ngendok saudara. Haleluya. Saudara ketika saya ambil, tapi ndak bisa netes, ndak ada jagone. Tak tukono jago. Saudara netes, setahun netes 5, setahun netes 7, 12. Wah, kayak ponakan saya, om, beli bebek cilik ya om ya, ayamnya itu kasihan. Gimana? Tiwas kotor rumah, ndak usah. Om, bebek cilik sing coklat itu loh, sama sing putih tak tukone. Gede-gede ya ngendok saudara. Jadi nandur ya gampang metu woe. Ingon-ingon ya gampang metu ndoke. Amin saudara. Digandakan sama Tuhan. Duwe tumo sitok cepet akeh lho. Iya tuh saudara, haleluya. Digandakan be Tuhan saudara, amin. Duwe panu, ya tambah akeh saudara, haleluya. Oh haleluya, kuwi contoh tok ae saudara. Tetapi kita yakin dalam kehidupan kita, kalau saudara melibatkan Tuhan, saya percaya saudara, berkat Tuhan melimpah. Jadi sekali lagi saya kesimpulkan pada saat pagi hari ini, saudara, bahwa saudara dan saya ini ketika saya melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Jadi saya ini dalam pelayanan melibatkan Tuhan. Dalam kegiatan saya juga melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, satu lagi. Saudara, saya ini senang sekolah minggu. Seperti Pak Samuel Sianto. Saya kenalnya Nganjuk, Malang itu karena sekolah minggu. Pak Samuel Sianto koordinator sekolah minggu wilayah Kabupaten Malang, saya Kabupaten Nganjuk. Ketemunya nang Beji, saudara. Omong kegiatan terus nyambung, saudara. Saudara, saya kepengen jadi guru. Saudara, guru SD bolehlah, guru SMP boleh karena hanya saya senang aja. Lalu saya diakui dengan pemerintah sebagai guru GTT. Saudara, zaman anak saya ini lahir 25 tahun yang lalu, saudara, saya gajian saya 5.000. Saya tidak lihat gajian saya senang untuk melayani. Saya tidak nuntut apa-apa, saya hanya senang gajian diundang 15.000, saya senang, saya melibatkan Tuhan. Sekali lagi, saya sukacita. Saudara, akhirnya, saudara, karena saya ini dicintai Tuhan. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya diangkat sebagai pegawai negeri sipil karena saya ngajar GTT sudah cukup lama dan dengan Bupati Nganjuk dihargai saya sebagai PNS. Saya katakan kepada saudara, hanyalah karena melibatkan Tuhan. Saudara, untuk itu mari saudara. Saudara dan saya kita boleh berkata, Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan. Saya alami sendiri, jadi saya itu tidak ngomong tok pada saat pagi hari ini. Saya alami saudara, melibatkan Tuhan berkatnya luar biasa. Saya sampaikan kepada saudara, mari saudara pun juga melibatkan Tuhan dalam bentuk apapun juga. Maka saudara dan saya akan sehat, walafiat, sukacita hanya karena melibatkan Tuhan. Mari musik, kita angkat satu pujian. Kiranya berkat Tuhan boleh ada bersama dengan kita. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Ku kagum dan hormat akan Engkau. Kita angkat itu pujian. Kita berdiri sama-sama. Kita nikmati pujian ini. Kita angkat dalam doa. Ku kagum